Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. mari kita arahkan hati kita kepada panggilannya, seraya mengucap syukur. Mari bangkit berdiri dan memuji namanya dari Kidung Jemaat 21 ayat pertama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Dan kepada saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 194, baitnya yang ketiga. Tuhan ku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit, maha mulia. Dikaulah abadi, jaya dan megah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup dalam kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri secara demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ke-40. Bercermin dari perintah tersebut, kita menyadari bahwa kadang kita belum melakukan kasih sesuai yang Tuhan perintahkan tersebut. Di hadapan Tuhan, adakah yang bisa kita tutupi? Tak satu pun tersembunyi dari hadapannya. Oleh karena itu, marilah kita mawas diri, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Untuk menyatakan penyesalan kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan
nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 32. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Lihat salibmu, ya juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Di dalam bayang maut, Tuhan tetap Engkau harapanku. Dalam lembah gelap, duka pun melenyap, jikalau ku tetap di jalanmu. Dalam kasih dan kuasa-Nya, Allah Bapa mencurahkan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang mau bertobat. Berita kasih karunia terambil dari surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9 yang demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Syukur kepada Allah. Kita juga akan bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 378. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, yang diperbuat Allahku. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini kita dipersatukan dalam ibadah di rumah,
marilah kita menghampiri hadirat Tuhan, bersatu hati memanjatkan doa-doa kita. Saya hantarkan. Puji, syukur, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu lalu. Kami bersyukur kepadamu untuk kesehatan, damai sejahtera, sukacita, ketenteraman dan keamanan yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami sungguh bersyukur, ya Gembala kami yang baik, karena Engkau menuntun kami untuk hadir dalam ibadah minggu pagi ini, walaupun kami jalani dari rumah kami masing-masing. Ya Allah, sumber hidup, kehidupan dan penghidupan kami datang membawa diri dan keluarga kami kepadamu. Hadirlah ya Tuhan, lawatlah kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami dan keluarga kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, lihatlah kami yang saat ini dalam pergumulan, beri kelepasan. Yang sedang berbeban berat, beri kelegaan. Yang dalam kelemahan tubuh, beri kekuatan. Yang sedang dalam berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang sedang menderita sakit, karuniakan kesembuhan. Yang merasa sesak oleh himpitan kesulitan ekonomi, tunjukkan jalan keluar. Yang sedang berjuang dalam berbagai kebutuhan, menyelesaikan pendidikan, menanti pasangan hidup, mengharapkan lahirnya momongan, yang Tuhan dengarkanlah permohonan mereka. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Ya Allah yang Maha Baik, kami datang kepadamu membawa bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang teramat sangat berat akibat pandemi COVID-19. Beri hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, kepada TNI, Polri, BNPB, tim penanggulangan COVID-19, dan semua yang terlibat di dalamnya. Beri kemampuan kepada mereka untuk mendengar suara-Mu, agar dimampukan untuk mengambil keputusan dan langkah yang tepat seturut dengan kehendak-Mu. Beri kemampuan untuk bekerja sama dengan baik, seiring sejalan demi kebaikan seluruh negeri. Ya Allah sumber kekuatan kami, tolonglah para dokter, para tenaga medis dan paramedis. Beri kekuatan, ketabahan, dan kesehatan kepada mereka yang menjadi garda terdepan dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Berkati imunitas tubuh mereka, berkati pekerjaan mereka, waktu istirahat mereka, doa dan ibadah mereka. Berkati yang juga suami, istri, anak-anak, dan keluarga mereka. Kiranya Engkau menjadi perisai dan pagar tembok bagi mereka, sehingga COVID-19 tidak dapat menyentuh mereka. Tuhan Sang Immanuel, sertailah saudara-saudara kami yang kehilangan mata pencaharian, yang terpuruk perekonomian keluarga mereka. Mereka yang jenuh dan merasa sangat terbeban karena harus bekerja di rumah, belajar dari dan di rumah, yang harus tinggal di rumah. Hadirlah di antara kami ya Allah, Engkau saja, karena hanya di dekat Engkau saja hati kami tenang. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kami mohon berkat Tuhan atas gereja kami, Bapak Pendeta, keluarganya, majelis gereja, pekerja gereja, para pengurus komisi, pengurus wilayah, bahkan seluruh jemaat-Mu di sini, agar kami tetap teguh, bahkan terbangun iman percaya kami di tengah suasana yang membuat kami harus menjaga jarak satu sama lain yang entah sampai kapan. Mohon Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkan dari pertikaian,
kiranya hanya kebenaran Tuhan yang mereka suarakan. Secara khusus kami juga mohon Tuhan hadir dan memberkati seluruh bangsa di dunia ini. Tuhan berkati dan Tuhan hadir bersama benua Asia, benua Afrika, benua Australia, Eropa dan Amerika. Berkatilah upaya seluruh bangsa-bangsa di dunia agar dapat mengatasi dan menang dalam peperangan melawan COVID-19 yang melanda seluruh muka bumi ini. Jikalau Tuhan berkenan, kami mohon dengan segenap hati kami, hentikanlah pandemi ini ya Allah. Selamatkanlah dan peliharakanlah bangsa kami, bahkan seluruh bangsa di muka bumi ini. Namun demikian, apabila pandemi ini masih Tuhan izinkan, beri kami hikmat Bapa, beri kami tetap teguh beriman dan mengaku percaya bahwa Engkau Allah kami yang baik, sungguh baik, sangat baik bagi kami. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan pelayanan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu, sehingga diteguhkan iman percaya kami, dan menggerakkan kami untuk bersaksi tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi Bapak Pendeta Hananto Kusumo yang akan melayankan kebenaran firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja. Engkau pakai Bapak Pendeta untuk berbicara kepada kami masing-masing, meneguhkan iman kami, menghiburkan kami, menegur kami, menguatkan dan menopang kami, sehingga hati kami semakin teguh, dan Engkau akan menjaga kami dengan damai sejahtera-Mu. Inilah doa-doa kami ya Allah. Doa kami, seluruh permohonan kami ini, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, pasal 20 ayat 29 sampai dengan ke-31, yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, Shalom. Shalom. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Aku Percaya Maka Aku Bersaksi. Nah, supaya tidak salah mengerti, maka saya menggunakan sebuah peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Jadi supaya saya tidak malu-maluin, saya bertanya dengan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan secara bertahap. Yang pertama, orang berani
itu ada di mana? Ya, orang berani itu mestinya ada di tempat yang menakutkan. Kalau kita mengatakan orang itu berani, kenapa? Dia masuk ke sebuah ruangan yang kemarin itu ditempati oleh peti jenazah. Nah, sudah penempatannya kemarin kok. Kenapa mesti dikatakan berani? Bahkan kalau orang memandikan jenazah pun, karena sudah mati mungkin belum tentu dapat dikatakan berani. Tetapi kalau berada di dalam situasi berperang dengan zombie, kalau ada misalnya gitu ya. Nah itu barangkali baru dikatakan berani. Jadi berani adalah sebuah keadaan di mana kita bisa tetap eksis, tetap tenang saja di tempat yang menakutkan. Nah, sejalan dengan itu saya tanya, orang yang kuat itu diketahui dari apa? Orang yang kuat tentu saja diketahui dari beban yang dipikul. Misalnya seorang atlet angkat besi. Oh, dikatakan ini orang yang paling kuat di dunia. Kenapa? Karena dia mampu untuk mengangkat beban sekian kuintal misalnya. Jadi tidak bisa dikatakan dia kuat, tapi dia tidak pernah menanggung beban apa-apa. Bukan kuat namanya. Lalu yang ketiga, kalau begitu orang beriman itu dikatakan beriman kalau apa? Atau orang yang kuat imannya, dia sangat kuat imannya kalau apa? Sejalan dengan itu tentunya orang yang dikatakan kuat imannya ketika ada masalah yang menantang imannya. Kalau dia dikatakan beriman karena dia sering datang ke gereja, datang ibadah, masuk gereja setiap hari Minggu, itu orang yang beriman. Itu mungkin salah satu dari tanda kesetiaan. Tetapi ukuran iman itu sebenarnya adalah ketika orang dapat dilihat di dalam situasi ada masalah, dia tetap memegang imannya. Penderitaan di tempat di mana orang-orang dianiaya, sebagai contoh yang beberapa waktu yang lalu ya, itu di Tiongkok misalnya, ketika orang-orang percaya dianiaya karena imannya, nah itu mereka tetap berani menyatakan imannya dalam krisis seperti itu, nah itu dikatakan orang beriman. Mungkin untuk gambaran lain saya berikan juga sebuah pertanyaan. Ada sebuah daerah yang saat ini cukup pesat perkembangan orang-orang percaya di situ, yaitu di daerah Kamboja. Dan ada banyak orang yang datang memberitakan, termasuk orang-orang dari negara-negara maju. Tetapi ada seorang Indonesia, dia bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang punya keterampilan yang luar biasa, biasa-biasa saja, tapi dia datang ke Kamboja dengan niat untuk memberitakan kabar baik, dan dia berhasil. Kenapa? Karena dia orang biasa-biasa saja. Dia tidak punya banyak keterampilan, dia tidak punya banyak dana, bahkan sebenarnya tidak punya dana. Berangkat pun harus nabung dulu. Dan ketika sampai di sana, ia harus mencari pekerjaan. Akhirnya apa yang dilakukan? Ia menjadi seorang motivator. Lalu kemudian ia membuat nasi goreng. Ya, orang Kamboja mungkin tidak bisa membuat nasi goreng sebaik orang Indonesia. Apapun yang sebenarnya biasa-biasa di sini, tetapi menjadi tidak biasa di tempat yang lain. Nah,
Itulah orang-orang yang beriman itu mampu untuk memperdayakan diri untuk menjadi saksinya di tempat yang justru sulit. Nah, ada lagi pertanyaan. Aniaya yang ditanggung oleh para murid Yesus, aniaya itu diterima sebelum kebangkitan Yesus atau setelah kebangkitan Yesus? Aniaya itu diterima sebelum kebangkitan Yesus atau setelah kebangkitan Yesus? Saya percaya sudah di rumah banyak yang menjawab dua-duanya. Ya, tetapi lebih banyak yang terjadi itu setelah kebangkitan Yesus. Iman kita didasarkan pada keyakinan bahwa Yesus telah bangkit. Itulah jemaat mula-mula. Dasar pengakuannya adalah Yesus telah bangkit, bahkan maut pun telah dikalahkannya. Tetapi proses pemurnian yang dilakukan oleh Tuhan terhadap murid-muridnya itu belum selesai. Yesus sudah selesai. Dia sudah tamat, dia sudah bangkit, naik ke surga. Tetapi pengikut-pengikutnya menjalani proses yang serupa. Memikul salib bukan hanya pada saat mau mati, tetapi hidupnya sendiri menanggung beban iman. Dan iman itu menjadi nyata dalam keadaan seperti itu. Masih ada lagi pertanyaan? Terang itu nampak di mana? Atau terasa di mana? Yang mengikuti pelayanan firman yang lalu-lalu pasti masih ingat bahwa terang itu justru akan menjadi nampak nyata di tempat yang gelap. Kalau misalnya kita membawa satu lilin di bawah terik matahari, ya sinarnya tidak akan begitu berarti. Tetapi di tengah kegelapan kita membawa lilin pun sangat-sangat menjadi terang. Nah, oleh karena itu, sama pula dengan iman, sama pula dengan kehidupan orang beriman, mesti mengalami yang namanya kegelapan. Orang-orang Israel, umat Allah yang dahulu dalam perjanjian lama, mengalami pembuangan atau penjajahan di Mesir. Mereka sendiri sebenarnya yang memilih untuk ke Mesir, tetapi mereka sendiri kemudian dijajah. Karena mereka kurang mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan telah memberikan tanah perjanjian kepada Abraham, yaitu Kanaan. Kemudian mereka dibebaskan, kemudian muncul lagi kegelapan, dibuang ke Babel. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan akhirnya dibebaskan dari Babel. Dan kegelapan dialami oleh para hamba-hambanya yang lain. Yunus misalnya masuk ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Atau misalnya Ayub yang mengalami kegelapan dalam segala aspek kehidupan. Atau misalnya Rasul Paulus yang mengalami penyakit, sakit penyakit yang menggerogoti tubuhnya, tetapi justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan luar biasa. Mungkin Rasul yang paling nyata kuasa ilahinya dalam karunia kesembuhan itu justru Paulus, si orang sakit itu. Dan itu contohnya banyak saya kira dalam kehidupan kita. Orang-orang yang yakin bahwa Tuhan mengizinkan, sekalipun namanya kegelapan, sekalipun namanya ujian, pemurnian yang tidak nyaman, itu sebagai sebuah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan dia sesuai dengan rencana Allah, yaitu menjadi saksinya, maka mesti mengalami hal demikian. Karena jalan itulah, jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, adalah jalan menuju kemenangan. Nah, kembali kita ke topik.
Ini adalah kisah tentang Thomas. Kita tahu bahwa murid Yesus yang namanya Thomas itu sempat meragukan bahwa Yesus bangkit. Dia mengatakan, kalau aku belum mencucukkan jariku ke lubang tangan dia, Yesus, saya tidak percaya bahwa dia Yesus yang bangkit. Saudara tahu, ketika Yesus menampakkan diri, maka Thomas adalah murid yang pertama yang menyatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Pengakuan seperti itu belum pernah ada pada murid-murid yang lain. Karena segala keilahian Yesus nyata atas kuasanya atas maut. Sebagaimana yang telah dinubuatkan sebelumnya. Tapi pertanyaan muncul lagi. Yang saya tanyakan adalah, mengapa Tuhan seakan-akan meremehkan Yudas yang sebetulnya kan sudah percaya. Tapi Yesus mengatakan, ya kamu sih percaya karena kamu sudah melihat. Berbahagia mereka yang tidak melihat tapi percaya. Berarti sebenarnya Thomas berbahagia enggak? Belum. Dia akan mengalami keadaan di mana dia memutuskan untuk percaya ketika tidak melihat. Ada kisah bahwa dia mati di daerah India, tempat yang paling jauh dibandingkan para rasul yang lain. Dia mati sebagai martir karena menyaksikan tentang Yesus. Pada waktu itu mungkin seakan-akan Tuhan tidak ada, karena dia harus mengalami penderitaan sedemikian. Tapi sesungguhnya kita kembali kepada situasi Thomas. Apa yang membuat Thomas sampai membutuhkan syarat melihat? Apakah itu hal yang luar biasa salahnya? Atau tidak lazim atau jahat? Saudara, sebenarnya itu manusiawi sekali. Manusia dunia cenderung melihat segala sesuatu berdasarkan tangkapan panca inderanya. Itulah yang membuat dia mengambil kesimpulan. Kalau saudara melihat wabah itu hanya dari aspek-aspek yang menakutkan, lalu saudara menjadi tertekan oleh berita-berita semacam itu karena saudara mendengar, melihat, menangkap dengan manca indera hal-hal semacam itu. Sebaliknya ketika saudara tidak pernah mau mendengar berita dan hanya mendengar yang enak-enak saja, tanpa menyadari bahwa juga ada bahaya yang harus diantisipasi, misalnya dengan penggunaan masker dan sebagainya, ya mungkin saudara akan leluasa dan mudah meremehkan. Sikap seorang selalu tergantung dari apa yang ditangkap, apa yang dibaca, apa yang didengar. Ketika orang itu terbiasa di dalam sebuah ilmu, maka dia akan menggunakan kaidah ilmu tersebut. Ketika orang terbiasa dalam sebuah pekerjaan tertentu, maka dia akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang pekerjaan itu. Boleh diperiksa. Ketika saudara bergaul dengan orang, cara pandang itu pasti sangat ditentukan dari pengalaman hidup, pengalaman indrawinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan sebenarnya memanggil kita untuk beriman, dan beriman itu melampaui dari penangkapan-penangkapan indrawi kita. Kenapa? Karena penangkapan indrawi kita itu membutuhkan jumlah tertentu untuk menjadi sebuah keyakinan bagi diri kita. Contoh, ketika saudara biasa mengupas sebuah mangga dengan
cara tertentu ini yang paling baik menurut saudara, dan saudara lakukan berulang-ulang, saudara akan yakin bahwa ya seperti itu karena sudah lakukan secara berulang-ulang. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah kita tidak butuh semua tanda. Cukup satu tanda saja seharusnya itu cukup bagi kita untuk beriman kepada Tuhan. Bagi para murid, Yesus sudah bangkit. Setelah itu mereka dianiaya, mereka dikejar, mereka diancam, bahkan mereka ditangkap. Mereka diadili dengan tidak adil, sebagaimana Yesus juga demikian. Dan kita tahu bahwa ternyata mereka mati. Sobat gitu loh. Bukankah gurunya juga demikian? Bukankah semua juga akan mati? Bukankah tidak ada yang perlu ditakutkan selain dari apa yang akan kita alami setelah kematian, dan itu sudah terjawab dengan kebangkitan Yesus. Jadi hidup ini adalah hidup tinggal napak tilas mengikuti jalan Tuhan Yesus. Dan inilah yang dialami oleh banyak orang pada hari-hari terakhir ini. Ada sebuah kesaksian, sebuah video, saya tidak akan postingkan dalam grup ini, tetapi kalau ada yang secara personal sangat membutuhkan, silahkan. Karena ini ya banyak hal yang menakutkan yang disampaikan, tetapi pada ujung-ujungnya kesaksian yang sangat luar biasa. Kesaksian dari pilot Batik Air, ya, Ricoseta Mavela, yang pada tahun 2018 kita tahu selamat oleh bencana tsunami di Palu. Pada waktu itu dia terlambat 30 detik dari keberangkatannya, dia sudah pasti terlindas oleh tsunami bencana di Palu. Dan ia berangkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan seharusnya. Digerakkan oleh Roh Kudus, berangkat sekarang. Dan dia berangkat nekat melanggar protap sebenarnya. Tidak tahu apa yang terjadi, dia belum tahu bahwa ada bencana. Begitu dia sudah berangkat, tiba-tiba dia lihat di belakangnya sudah bergetar dan terjadilah bencana di Palu. Itu adalah kesaksian di masa lampau. Itulah kesaksian kebangkitan dia melewati ancaman kematian. Dan ia menyelamatkan seluruh penumpang dalam pesawat itu. Tapi belum lama ini dia mengalami terjangkit oleh COVID-19, positif. Biasa pilot kan dia sering ke mana-mana. Nah, kemudian ketika dia mendapatkan pelayanan tidak maksimal, dia boleh dikatakan harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan setiap kali pindah mengalami satu tekanan, satu penderitaan, sampai 3 kali. Saya hitung itu, Tuhan izinkan untuk dia satu ruangan dengan orang yang mengalami satu kondisi yang sangat berat. Pada waktu itulah dia bersaksi tentang Tuhan yang menyelamatkan. Dia mengatakan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, yang telah menebus dosa kita. Percayalah kepadanya. Dan dia bernyanyi. Dan di dalam nyanyian itu si sakit merasakan kelegaan. Orang yang pertama akhirnya sembuh, dia sendiri masih sakit. Seperti Paulus. Pindah lagi ke tempat yang lain. Lagi ada kesempatan, dia bersaksi lagi. Bahkan dokter dan perawat pun semua diberi kesaksian. Dan mereka tidak bisa membantah. Kenapa? Semua yang dengar-dengar berita pasti tahu tentang si pilot ini. Dia betul-betul telah menyelamatkan satu pesawat. Dengan kenekatannya dia berangkat lebih awal pada bencana di Palu. Dan itu adalah karena Tuhan yang menyuruh. Ketika dia bicara tentang Tuhan yang dia kenal,
Orang yang kedua ini pun juga mau didoakan, sembuh juga. Terus setiap hari ada yang meninggal di situ dalam ruangan-ruangan di daerah bangsal-bangsal itu. Yang ketiga, tempat yang terakhir pun juga sampai ke tempat isolasi. Akhirnya dia sudah sendirian, tetapi kemudian tambah lagi orang lagi juga dia bersaksi lagi, dan akhirnya dia juga menerima Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia pada hari ini boleh pulang, dia dinyatakan sembuh, negatif. Sebetulnya penderitaan yang dia alami itu sangat-sangat berat. Kalau saya dengar kisahnya itu, wah luar biasa. Tapi di dalam lembah kegelapan itulah Tuhan ada. Di dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan tidak hanya hadir di dalam segala kemegahannya di bait suci di Yerusalem. Bahkan ketika bait suci Yerusalem menjadi kesombongan, maka tirai itu robek. Tuhan tidak ada lagi di tempat yang Maha Kudus di situ. Tetapi Tuhan ada di dalam orang yang mau menjadi saksinya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Demikian Tuhan Yesus katakan. Dan tidak semua orang membuka pintu hatinya untuk berita tersebut. Masih orang yang berpikir tentang diri sendiri. Masih orang berpikir bagaimana kalau saya ditolak. Betapa banyak alasan untuk tidak memberitakan tentang Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, berita pada hari ini bahwa sebenarnya bukan perbuatan kita yang menyelamatkan, hanya oleh percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang percaya, kembali ke rentetan pertanyaan tadi, orang yang beriman itu kalau dia ikut Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dilakukan oleh para muridnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itulah yang harus dijalankan oleh para muridnya dengan tempat di mana Tuhan taruh. Nah, kita butuh satu hikmat Tuhan, kreativitas Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan di dalam situasi yang gelap tanda petik. Banyak sekali kemungkinan. Orang takut tentang kematian, orang takut tentang kemiskinan, orang takut tentang sakit, orang takut kehilangan pertolongan, dan semua jawabannya di dalam Tuhan Yesus, saudara. Masa kita mau diam? Masa kita mau menjadi orang-orang yang seakan tidak percaya? Dan memang tandanya orang percaya adalah kalau dia mengikuti kehidupan Tuhan Yesus. Saudara mengamini? Lakukan. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kekal, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang telah bangkit, dan oleh Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam hati kami ketika kami terbuka atas firman-Mu, dan firman-Mu berkuasa atas hati kami, dan kami terpanggil seturut dengan rencana-Mu. Bapa di surga, di sekeliling kami banyak orang yang menderita oleh karena situasi yang gelap, di mana berita yang diharapkan positif, baik, ternyata masih terus mengalami goncangan demi goncangan. Tapi goncangan demi goncangan Kau izinkan dalam kehidupan kami, Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu sesuai dengan rencana Allah. Rencana-Mu adalah supaya kami dapat hidup sebagai saksi-Mu, sebagai orang-orang tebusan-Mu, sebagai orang-orang yang memancarkan kasih-Mu.
Pakailah kami Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Segenap jemaat di rumah yang dikasihi Tuhan, kepada Dia yang bertakhta di surga mulia, layaklah dihunjukkan segala puji-pujian, sembah, kemuliaan, dan persembahan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengaturkan persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat ke-8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita haturkan persembahan dengan diiringi nyanyian Kitung Jemaat 433 ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami hampiri hadirat-Mu kembali ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas waktu yang Kau berikan kepada kami untuk menghaturkan persembahan kami kepadamu. Baik itu persembahan mingguan, bulanan, atau persembahan khusus. Tuhan, sucikanlah persembahan kami, agar supaya bermanfaat bagi kegiatan gereja-Mu untuk memuliakan nama-Mu melalui GKJ Karangalit ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan, berikanlah kepadanya roh kebijakan, roh takut akan Engkau. Ya Tuhan, agar semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk kegiatan kami melalui gereja kami di GKJ Karangalit ini dapat tercukupi dengan baik. Meskipun kami tahu Tuhan, bahwa Engkau akan mencukupkannya untuk itu. Bapa, kami juga bersyukur kepadamu atas firman yang kami terima pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami dapat melaksanakan kehidupan kami seturut dengan firman-Mu, takut akan Engkau, dan juga memuliakan nama-Mu, meskipun melalui penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih Tuhan, penderitaan dan kegelapan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Tetapi Tuhan, kami percaya, karena Engkau kekuatan dan perlindungan kami. Bapa, apabila setelah ini kami akan mengakhiri kebaktian kami, kiranya Tuhan memberikan kedamaian, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan kepada kehidupan kami dan seluruh jemaat kami, bahkan seluruh umat-Mu di dunia ini. Bapa, kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa
Bapa kami dalam lagu dan nyanyian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap umat di rumah atau dimanapun Anda berada, bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri, tangan kanan di dada kiri, yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tinggallah dengan damai sejahtera sambil mengingat tugas panggilan kita sebagai umat Tuhan untuk menyaksikan karya Allah. Dengan demikian terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita bersama-sama tutup dengan menyanyikan Kidung Jemaat 427. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan keempat. Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan
suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia bagi yang percaya, tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang namaku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan